Em, Halo cuy, gue mau nge-podcast lagi. Hari ini tanggal 31 Desember 2020. Besok udah tahun baru. Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang sempat jadi pembicaraan rame di internet, terutama Twitter juga, soal Gisel yang jadi tersangka. Akhirnya di sosial media orang-orang mulai pro dan kontra. Apakah Gisel pantas untuk dipenjara atau tidak? Oke, gue akan mencoba membahas dari sudut pandang gue. Ya, dengan informasi yang gue tahu, nggak tahu itu benar atau tidaknya, tapi dari yang gue tahu aja. Jadi ceritanya katanya video itu memang Gisel dan temen lelakinya, dan direkam lewat handphonenya. Terus katanya sudah dihapus, dan gak tahu gimana ceritanya handphone itu pindah tangan atau gimana, dan akhirnya video itu ada lagi dan disebarkan oleh si penemu video itu. Nah, maksud gue soal hukumnya, setuju gak sih gue kalau Gisel dan si cowoknya dipenjara gitu? Untuk saat ini sih gue nggak setuju. Asli gue nggak setuju kalau mereka dipenjara. Menurut gue, kalau si penyebar video yang dipenjara, itu gue setuju banget. Itu orang mesti dipenjarain sih gitu, pantas buat diberi hukuman gitu. Iya, maksud gue, lu orang macam apa sih yang misalnya menemukan video kayak begitu terus lu sebarin gitu? Separah-parahnya lah, ya lu nikmatin aja lah gitu. Masa ya sih lu gak kepikiran bahwa ini akan jadi besar dan lu bakal ketangkap gitu? Itu tolol banget sih. Nah, maksud gue, untuk Gisel dan teman cowoknya, menurut gue mereka tuh sama kayak pemakai narkoba cuy. Nah, si penyebar adalah pengedar gitu. Maksud gue, kalau penyebarnya ditangkap dan dipenjara itu gue setuju, tapi buat pemakai narkoba gue nggak setuju. Gue lebih setuju direhab, karena gue melihatnya Gisel dan si temen cowoknya ini adalah apa ya, menurut gue mereka sakit sih gitu. Menurut gue mereka punya gangguan mental, atau secara kejiwaan mereka tidak tidak sebut aja tidak normal gitu. Karena pasti ada yang salah di kepala mereka, kenapa mereka harus melakukan itu dan merekamnya gitu. Nah, itu secara psikologi pasti ada masalah gitu. Nah, itu psikiater dan orang-orang di sana pasti bisa lebih mengerti itu. Nah, maksud gue, Gisel dan si teman prianya ini menurut gue sih butuhnya direhab, karena mereka menurut gue punya masalah di kepala mereka yang harus disembuhkan, agar kedepannya mereka nggak melakukan itu lagi gitu. Maksud gue, bukan di penjara, karena menurut gue penjara bukan solusinya gitu. Maksudnya ngapain di penjara? Ya, menurut gue itu masalah apa sih, kejiwaan aja sih. Maksud gue tidak kriminal gitu. Apalagi bukan mereka gitu yang nyebarin ya. Maksud gue, kalau itu yang mereka melakukan terus mereka nyebarin sih, ya menurut gue sih udah sakit terus
kriminal sekalian gitu. Tapi kan bukan gitu. Nah maksud gue ngerinya gini, gue nggak tahu ya lu pada seputih apa dan sesuci apa. Menurut gue pasti di antara kita ada orang-orang yang pernah melakukan hal ini. Misalnya lu ciuman sama cewek lu atau gimana, lu rekam buat simpanan pribadi lu, atau lu juga melakukan seperti hubungan intim gitu terus lu simpen di handphone buat dokumentasi pribadi lu. Gue nggak ngerti gitu, mungkin itu gangguan kejiwaan atau gimana, tapi gue yakin di antara kalian melakukannya gitu. Nah sial banget gitu kan kalau suatu saat data-data Anda dibobol, data-data Anda hilang dan disebarkan, lalu Anda menjadi tersangka. Itu gila banget sih, maksud gue gila banget gitu. Terus orang pasti bilang, ya makanya jangan direkam dong. Nah itu pengennya juga gitu kan kita berpikirnya, tapi lu coba berpikir dari sudut pandang orang-orang yang melakukan itu. Mungkin mereka punya, ya pasti punya sakit kejiwaan gitu yang harus diperbaiki gitu. Dan ahli-ahlinya seperti psikiater dan psikolog yang bisa mengerti ini gitu, maksud gue gitu loh. Kan sial banget kalau sial-sialnya amit-amit akhirnya lu pada yang pernah ngerekam kayak gitu, nyimpen data itu udah lu hapus, akhirnya ada lagi handphone pindah tangan dan segala macam dan diupload orang dan lu jadi tersangka. Kan berak kayak gitu. Nah gue ngerti sih apakah di undang-undangnya ada bahwa si korban dalam video tersebut bisa dijadikan tersangka dan dipenjara. Gue nggak terlalu ngerti ya, gue nggak terlalu tahu, tapi gue nggak setuju sih. Gue nggak mau berpikir, gue kan nggak mau ya, gue nggak ngerti harus berpikir negatif atau tidak kepada aparat dan penegak hukum. Maksud gue rasa orang-orang yang melakukan hal seperti ini banyak sih, dan nggak sengaja disebarkan orang lain dan kita semua menikmati. Menurut gue bedanya adalah orang-orang itu tidak selebriti, tidak artis, tidak orang yang terkenal gitu. Maksud gue jadi tidak ada, gue pernah gue dengar ada beritanya orang-orang itu diproses gitu. Dan kayak gue melihat karena ini Gisel aja dan gak tau ya, besar dan akhirnya diproses kayak begini. Maksud gue apa bedanya gitu? Menurut gue semua orang di mata hukum sama kan, mau mereka orang terkenal atau tidak, menurut gue sama aja gitu. Ya gue nggak bisa bilang ini ketimpangan hukum atau gimana, tapi sih menurut gue aparat dan penegak hukum bisa melihat ini dengan lebih masuk akal lah gitu. Lu tuh harus tahu hal kayak gimana yang mesti dihukum penjara gitu, mesti direhab, mesti dikasih hukuman sosial doang gitu. Lu mesti tahu itu. Jangan apa-apa lu masukin penjara, apa-apa lu masukin penjara gitu. Penjara itu udah penuh dengan orang-orang yang tidak seharusnya ada di sana gitu. Ya gue sih gitu aja sih. Maksud gue ya lu sebagai manusia bisa menggunakan akal dan pikiran lu untuk memutuskan hal-hal seperti ini. Maksud gue kalau seandainya hal-hal kayak gini udah tertulis di hukum dan kita rasa semuanya, kita semua rasa ada yang salah dengan hukum kita, kayaknya ini gak pantas deh, kayaknya ini gak pas deh, kayaknya gak ada salahnya buat kita rubah menjadi lebih pantas lagi gitu. Ya kayak orang-orang kebanyakan bilang, ada baiknya kita sama-sama bisa memanusiakan manusia.